kembali lagi di Jasmine Jalan-Jalan. Jadi siang hari ini aku bakalan main ke Curug Pitu. Ini aku berangkatnya udah lumayan siang ya teman-teman. Aku berangkatnya itu jam 11. Jadi Curug Pitu adalah salah satu tempat wisata tersembunyi yang ada di Banjarnegara yang menawarkan pesona alam yang unik. Sesuai sama namanya, Curug Pitu itu tuh punya 7 tingkatan air terjun yang menyambung teman-teman, sehingga menciptakan pemandangan yang eksotis di tengah rimbunnya pohon pinus dan durian. Jadi emang di sekitar air terjun yang Curug Pitu ini tuh banyak banget pohon-pohon gitu ya. Kalian nanti bakalan lihat sendiri, banyak pohon yang lebat gitu loh teman-teman. Jadi kayak masih terjaga banget alamnya. Curug Pitu terletak di Desa Kemiri, Kecamatan Sigaluh, Banjarnegara. Nama Pitu ini tuh diambil dari bahasa Jawa yang berarti 7 ya teman-teman. Menurut cerita turun-temurun warga setempat, curug ini tuh dipercaya sebagai tempat pemandian para bidadari di masa lampau. Karena memang tempat yang indah dan kayak lucu aja gitu loh. Ada 7 tingkatan air terjun. Tapi ya namanya aja cerita rakyat ya, kita nggak tahu kebenarannya ada bidadari yang mandi beneran apa enggak. Terlepas dari mitosnya, secara geologis curug ini tuh terbentuk dari aliran sungai yang menuruni tebing batu bertingkat. Makanya bisa bertingkat 7 seperti ini. Namun meskipun ini tuh namanya Curug 7, Curug Pitu, tapi pengunjung tuh cuma bisa sampai di Curug ke-6. Jadi tingkatannya itu dari 7 ke 6. Nggak bisa ke yang 5 sampai ke yang 1 karena aksesnya belum dibuat gitu loh teman-teman. Jadi tangganya itu cuma dari Curug Pitu ke Curug 6. Dan aku tanya ke warga sekitar di sana, katanya tuh kalau mau ke Curug 5 sama ke 1 itu harus ngelewatin jalan yang tanah-tanah gitu karena belum dibangun tangga-tangganya buat naik ke atas sana. Fasilitasnya juga sudah lumayan lengkap ya teman-teman. Jadi kalau mau ke Curug ke-6 gitu kita udah bisa kan naik tangga beton, jadi udah akses jalannya mudah kan. Oh iya, di Curug itu juga ada gazebo-nya buat tempat istirahat gitu. Nanti kalian bakal lihat sendiri ya teman-teman. Pokoknya fasilitasnya udah lumayan lengkap gitu ya di sana. Cuman minusnya tuh nggak ada tempat jajan di sana. Jadi ini nanti aku jelasin nanti pas aku udah sampai di curugnya aja ya teman-teman. Ini aku jalan dulu. Aku dari rumah ini tuh ke arah Sawangan ya karena jalurnya cuman ini aja. Dan ini aku ngelewatin patung biawak yang ada di Selamerto yang kemarin sempat viral. Ini tuh cuacanya mendung ya. Aku sebenarnya maju mundur kalau mau ke curug ini karena kan kita mau main ke itu ya, air gitu ya. Takutnya nanti hujan kan, dan ternyata beneran hujan. Pokoknya nanti kalian ikutin keseruan aku buat ke Curug Pitu ini ya teman-teman. Dari rumah aku buat ke Curug Pitu ini tuh sekitar 45 menit hingga 1 jam ya. Kemarin waktu aku kesini sih 1 jam karena aku kan belum tahu tempatnya ya, jadi agak bingung. Aku juga kemarin tuh kebablasan gitu teman-teman. Aku saranin buat kalian mau main ke Curug Pitu ini tuh mending pagi aja karena untuk menghindari resiko hujan. Soalnya ini tuh kayak masih banyak pohon-pohon dan juga jalannya lumayan licin gitu ya. Tapi kalau buat view-nya, kalian nanti bakalan lihat sendiri. Secantik itu pokoknya air terjun ini tuh cantik banget karena masih asri gitu loh, dan juga belum banyak pedagang-pedagang makanan, dan juga tuh ini curugnya bersih gitu loh. Dan kalau kalian main ke curug ini jangan kaget kalau ada banyak warga lokal yang bawa kayak hasil alam gitu loh dari atas, karena banyak banget warga lokal yang masih pada itu cari bahan-bahan alam di atas curug. Jadi mereka jalan dari bawah buat ke atas. Sumpah mereka tuh keren banget ya staminanya, bawa barang berat-berat gitu. Jadi kemarin aku juga waktu kesini tuh ketemu sama orang-orang yang bawa kayu-kayu gitu loh. Padahal mereka itu udah tua-tua tapi sumpah keren banget. Dan karena tadi aku mau ngisi bensin di Sapen itu ternyata banyak ya antriannya, jadi aku ngisi di sini karena juga masih lumayan banyak isi bensinnya. Ini tuh aku udah sampai di mana ya namanya? Ini udah deket pokoknya. Aku lupa nama daerahnya. Setelah ngisi bensin, ini aku lanjut jalan buat menuju ke Curug Pitunya. Aku tuh kalau main ke daerah Banjarnegara kayak agak bingung gitu loh, kayak nggak sampai-sampai karena jalannya itu bener-bener cuman lurus aja, nggak ada belok-belokan, kayak jarang aja gitu loh ada belok-belokan. Jadinya aku kadang bingung, ini kok belum sampai, ini kok belum sampai. Dan juga pas ini aku ke Curug Pitu ini tuh juga pas ngeliat jalannya, kok ini nggak sampai-sampai ya gitu. Apa karena mungkin aku juga jarang main ke sini ya, jadi rasanya kayak jalannya tuh jauh banget gitu teman-teman. Kalau kalian mau main ke Curug Pitu ini, aku saranin kalian harus stay on di Google Maps karena ini aku juga bingung matokannya tuh di mana. Karena ini jalannya tuh bener-bener lurus gitu loh teman-teman, nggak ada yang kayak eye catching gitu buat ke Curug Pitunya ini. Cuma nanti kalau mau masuk ke Curug Pitunya emang masuk gapura yang ada di kiri jalan ya. Kalau dari arah aku, dari arah Wonosobo, nanti ada tulisannya Curug Pitu. Abis ini aku bakal tunjukin.
Dan ini aku udah hampir sampai di gapuranya. Ini tuh ada di kiri jalan ya semuanya. Oh, berarti ini patokannya ada di Alfamart yang kanan jalan ya. Nah, ini ada tulisannya Curug Pitu. Langsung aja aku masuk ya. BTW aku tuh awalnya nggak tahu ya ada Curug Pitu di sini, karena waktu itu aku waktu mau ke Matu Malang itu baru lihat ada tulisan Curug Pitu di sini. Makanya aku penasaran kan. Jadi aku sama ibu mutusin buat main ke sini, dan akhirnya aku punya waktu buat main ke Curug Pitu. Dan ini pemandangannya buat masuk ini masih panas ya, masih bagus banget. Ini banyak sawah-sawah dan masih terjaga gitu loh alamnya. Rumah di sini juga udah jarang. Ini masih jarang maksudnya. Nah, ini di pertigaan ini kita ambil arah yang ke kiri. Untung banget ya, tadi padahal pas di Wonosobo itu udah mendung, tapi sampai sini malah masih cerah kayak gini. Dan pemandangannya ini pas masuk juga oke ya. Nah, mulai dari sini kalian ngikutin jalan aja lurus terus, karena ini tuh minim percabangan gitu loh. Kalau ada percabangan tadi kalian lihat sendiri, dan juga di maps tuh kelihatan pokoknya mapsnya, jalannya. Nggak perlu khawatir tersesat. Dan juga kalian bisa tanya sama orang sekitar sini, karena orangnya di sini tuh ramah-ramah kok, tenang aja. Nah, ini aku mau tanya ke orang sekitar cuma buat mastiin aja, karena ini juga kebetulan ada bapak-bapak yang lagi pada bekerja di sini. Aku nanya buat ke Curug Pitu itu ke arahnya kemana, dan ternyata dari sini itu udah deket banget. Ini aku lanjut buat jalan ke Curug Pitunya. Nah, di pertigaan ini kita ambil arahnya yang ke kiri, karena kalau mau ke kanan itu masuk ke desanya. Dan ini dari sini kita lurus aja. And finally, ini aku udah sampai di Curug Pitunya. Nanti tuh di depan Curug Pitu ada tulisan pakai banner gede itu, tulisan Curug Pitu. Jadi jelas kok. Dan ini parkirannya juga lumayan luas ya, bisa buat mobil. Langsung aja, ini aku mau ke loket untuk membeli tiket. Aku belinya 2 ya, buat aku sama ibu aku aja, karena kita berdua. Apa? Ya. Isi mbak. Ya, mau buat 2 orang ya mbak? Kayak 10.000 mbak. Oh, 2 orang 10.000? Iya. 10. Sama parkir mbak? Enggak usah. Oh iya, bisa. Kasih ya mbak. Oh iya, saya tiketnya bu. Dan ternyata 2 orang cuma bayar 10.000 udah include sama parkir ya. Ini langsung aja aku mau masuk ke Curug Pitunya. Dari Gapura Curug Pitu ini, kalau buat ke curugnya tuh deket, tapi ini jalannya lumayan nanjak ya teman-teman. Ini udah kelihatan tuh dari sini ada gazebo-nya juga, jadi bisa buat berteduh, bisa buat duduk-duduk sambil makan jajan gitu. Dan di sini kalian bisa lihat kan banyak banget pohon-pohon. Ini tuh mayoritas pohon durian teman-teman. Ini di sebelah kiri ada warung ya, cuman ini sayangnya tuh warungnya tutup. Nggak tahu mungkin karena ini weekday ya, bukan weekend. Tapi aku juga nggak paham juga kalau weekend tuh buka apa enggak, karena ini kosong kayak gini aja. Sayang banget aku nggak bisa jajan. Ini juga aku tuh posisinya nggak bawa jajan karena mikirnya di sini tuh ada penjual makanan loh. Tapi ya nggak apa-apa sih, karena aku di sini cuma sebentar aja kan kemarin, jadi nggak terlalu kelaparan karena aku udah makan juga tadi waktu sebelum ke Curug Pitu. Dan ini dari sini udah kelihatan ya, itu airnya yang putih-putih itu. Nah, ini yang bawah namanya Curug Pitu. Kalau yang di atasnya itu namanya Curug 6 teman-teman. Nah, aku mau naik ke Curug 6 dulu karena ini udah lumayan mendung kan. Takutnya nanti kalau udah main di Curug Pitu terus mendung kan jadi males buat ke Curug 6-nya ya. Jadi ini aku mau naik dulu ke Curug 6-nya. Untuk menuju ke Curug 6-nya, kita harus naikin tangga-tangga beton ini. Ini tuh tangganya lumayan banyak, apalagi ini kan jarak antar tangga itu tuh lebar-lebar ya. Jadinya kemarin waktu aku naik ke sini tuh lumayan capek. Karena ya perjalanan dari Wonosobo buat ke sini kan udah lumayan jauh ya. Jadi kemarin waktu aku naik ke sini tuh ngos-ngosan banget. Ibu aku juga karena dia ya udah lebih tua gitu kan, tenaganya udah nggak kayak anak muda. Jadi ini aku cepetin aja videonya biar bisa cepet sampai di curug yang ke-6. Jadi ternyata ini tuh dinamain curug itu karena ada 7 tingkatan air terjun. Dan yang barusan aku kasih lihat itu baru curug itu masih ada 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bayangin setinggi apa? Nggak tahu nanti aku bakalan bisa sampai ke curug 1 apa enggak, karena ini belum sampai curug 6 aja udah sampai banget. Maaf karena kemarin tuh waktu aku kesini belum riset dulu, nggak tahu kalau ternyata tuh yang bisa dijangkau cuman sampai curug 6 aja. Dan ini finally udah selesai naikin tangga betonnya.
Ini di jalan yang udah lurus ya teman-teman. Dan dari sini udah kelihatan Curug 6-nya. Habis ini kita harus turun lagi ya. By the way, di sini sorry banget ya, ada anak SMA yang lagi berbuat hal tidak senonoh ya teman-teman. Aku nggak sadar karena ini aku benar-benar fokus sama pemandangan alamnya. Dan setelah aku turun ini dan ya aku sensor aja, ini cowok cewek lagi nggak tahu pada ngapain. Cowoknya nggak pakai celana, udah intinya kayak gitu ya. Ini buat kalian ya para anak muda, tahu tempat ya kalau mau kayak gini. Dan barusan setelah aku mau turun itu tuh aku balik lagi sama ibu aku, kayak males aja gitu loh ngelihat mereka gitu kan. Mungkin mereka jadi notice karena ada orang gitu kan. Akhirnya mereka waktu aku balik lagi turun ke sini udah selesai pakai bajunya gitu. Jadi udah pas aku turun ke sini mereka salting sendiri, jadinya ya udah untungnya mereka udah pergi kan. Dan ini dia pemandangan Curug 6-nya. Bagus banget kan? Cuman ini curug yang ke-6 ini tuh nggak terlalu tinggi ya teman-teman, kayak ya pendek gitu aja sih, airnya nggak yang setinggi air terjun pada umumnya gitu. Cuman ya alirannya lumayan deras sih ini. Tuh. Airnya juga lumayan deras kalau di sini. Kalau hujan kayaknya bakalan gede banget sih. Untungnya ini belum hujan ya. Dan kalau sampai curug kayak gini nggak afdol kayaknya rasanya kalau nggak main air kan. Dan ini langsung aja aku menikmati airnya dari dekat dulu, nikmatin viewnya dulu, ngadem gitu ya, karena udah lumayan capek kan perjalanan dari Wonosobo buat kesini. Sayangnya aku nggak bawa baju ganti, jadi nggak bisa basah-basahan gitu. Dan ini aku cuman mau sekedar main air aja sih. Sebelum aku turun ke air, aku mau liatin kalian dulu viewnya dari dekat seperti apa ya. Dan ini di sini tuh ada batu-batunya yang jelas, yang pasti. Dan ini viewnya dari dekat kayak gini ya. Jadi air dari atas tuh mengalir turun gitu loh teman-teman. Jadi makanya air terjunnya bertingkat-tingkat. Untuk air yang di dasar ini tuh nggak terlalu tinggi ya, cuman semata kaki aja. Jadi aman kalau mau main-main air di sini. Anak kecil juga kalau mau main ke sini juga aman sih, karena aliran dari air terjunnya juga nggak terlalu deras. Dan ini dia penampakan Curug 6 dari dekat. Airnya masih jernih banget ya, karena di sini tuh alamnya emang masih asri dan masih terjaga gitu loh. Tuh. Dan ini karena aku udah greget pengen main air, jadi pertama-tama aku copot sendal dulu, karena sendalnya aku pakai ini tuh lumayan licin ya teman-teman. Nah, setelah nyopot sendal, karena aku nggak bawa ganti baju, celana gitu, ini aku nekuk celana aku biar nggak basah gitu loh, karena nanti takutnya dingin kan, karena ini juga udah mau hujan, takutnya nanti makin kedinginan. Langsung aja ini aku turun, airnya tuh dingin banget, seger, tapi enak gitu loh, dinginnya tuh yang enak gitu, nggak sedingin air yang di Dieng. Kalau air Dieng gitu kan dingin banget ya, kalau di sini nggak, dinginnya tuh yang sejuk gitu enak. Dan ini dari dekat ya, aduh sumpah ini kuncir aku jelek banget kemarin, rambut aku berantakan ya. Ditambah-tambah ini juga kemarin udah kena helm gitu kan lama, jadi lepek rambut aku. Ya udahlah gini bentukannya karena rambut aku juga tebel banget. Ini aku kesenangan banget ya, padahal cuma mainan air kayak gini dan juga sendirian. Ibu aku nggak mau turun karena dia males, katanya udah puas waktu muda. Jadi biar aku aja yang ngerasain main-main di alam-alam kayak gini. Setelah puas main di Curug 6 ini ya, aku udah mainan air. Ini lumayan lama ya, aku kemarin main turun ke air ini tuh sekitar 15 menitan ya. Jadi aku udah mulai kedinginan juga. Jadi udah aja, terus aku mau lanjut, mau turun ke Curug Pitu. Harus berhadapan dengan tangga-tangga yang lebar-lebar itu lagi ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kalau nggak turun ya nggak bisa pulang kan. Ya udah ini sekalian aku mau jalan dulu. Nah ini kan aku mau balik ya sama ibu aku buat turun ke Curug Pitu. Nah udah ini kan ada batu, jadi jalannya nggak kelihatan. Kalau yang di belakang sana tuh nggak kelihatan ada orang apa enggak. Nah ternyata anak-anak SMA tadi itu yang cowok cewek masih di belakang batu. Mungkin karena nungguin kita gitu ya, kali aja kita ngomongin atau ke-record gitu kan, dia takut gitu kan. Tapi ya untungnya aku lumayan lama, jadi mungkin mereka juga nunggunya lama gitu kan. Akhirnya mereka itu berdua turun duluan tuh. Kelihatan kan anaknya, jangan ditiru ya teman-teman, ini tempat umum, tempat alam kok disalahgunakan kayak gitu, sumpah nggak punya adab itu anak. Tapi ya mungkin karena mereka masih labil, jadi nggak mikir konsekuensi kedepannya gitu kan. Udahlah semoga aja mereka dikasih kesadaran ya, biar nggak melakukan hal-hal yang kayak gitu di alam lagi, sekali lagi di tempat umum ya. Udah ini aku mau turun dulu ya. Tadi kan aku udah ke curug yang di atas, tadi aku belum nyoba curug yang di bawah. Aku kira tuh ada 7 tingkat curugnya, ternyata cuma 2, 6 sama 7, nggak tahu 1, 2, 3, 4, 5 nya di mana. Apa seperti aku nggak tahu, karena emang udah nggak ada jalan tangga lagi. Aku mau turun aja ke curug yang di bawah.
Jadi kalau mau turun buat ke curug yang ketujuh itu tuh harus ngelewatin tangga lagi teman-teman. Dan ini dia, cuman tangannya nggak sebanyak yang curug ke-6 sih. Dan di sini juga ada ya pohon-pohon juga banyak. Jadi menambah kecantikan gitu loh. Dan ini aku mau turun dulu. Ini tangganya juga lebar-lebar sih sama aja, cuman nggak yang semenanjak curug 6. Ini aku mau turun kecilnya di bawah. Dan ini anak tanya emang nggak banyak banget ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, ini bener-bener deket banget ya barusan jaraknya. Dan ini penampakan curug 7-nya ini lebih gede kan dari yang curug ke-6. Karena curug 7 ini tuh emang lebih tinggi gitu loh jaraknya dari atas sampai bawah gitu, paham nggak? Dan ini masih mengalir juga ke bawah, cuman udah sih cuma sampai sini aja batasnya. Di bawahnya udah nggak ada curug lagi. Dan ini dia dari dekat. Cuman ini bagian dasarnya air lebih itu ya, lebih kecil dari yang curug 6 malah nih. Padahal aliran airnya dari atas tuh malah lebih gede loh teman-teman. Dan ini tuh kayaknya di ujung sana cuman sungai biasa gitu kan. Cuman view di sini lebih cantik ya, karena ini ada pohon-pohon yang besar-besar banget. Dan ini aku di sini nyantai aja karena dari sini kayak lebih enak gitu loh tempatnya juga, bisa buat duduk. Nah, ini aku mau nyoba nyebrang ke sana ya. Hati-hati kalau mau ke sini karena ini lumayan licin. Tapi untungnya kemarin aku nggak kepleset karena ini padahal sandalnya licin banget loh. Dan ini bisa deket banget gitu ya sama airnya. Buat foto-foto di sini bagus banget ini ya, cantik gitu loh. Tuh, enak banget ngadem di sini sumpah. Aku kapan-kapan pengen kesini lagi loh. Karena waktu itu tuh kayak keburu gitu kan. Karena ini mau hujan, ini aku mau udah selesai aja mainnya. Aku mau kembali ke parkiran, terus mau pulang. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Karena aku bakalan lebih rajin posting lagi besok. Karena kemarin tuh emang banyak banget kesibukan gitu loh. Jadi aku jarang posting video di YouTube ini. Dan ini aku mau pulang dulu. Barusan hujan, terus ternyata malah di sini udah terang pas. Aku udah nunggu lumayan lama, di desanya udah terang. Dan kalian lihat view-nya juga cantik banget, nggak kalah sama pas tadi di curugnya. Tuh, di sini tuh masih asri banget ya teman-teman, bisa kalian lihat sendiri kan. Kalau abis hujan begini, vibes-nya tuh jadi beda banget daripada tadi waktu belum hujan kan jalannya. Karena ini jalannya masih basah, jadi kayak masih bau aspal gitu loh. Bau tanah juga, bau tanaman gitu, jadi seger banget. Meskipun barusan aku nunggunya lumayan lama ya waktu hujan. Karena aku emang bener-bener gak bawa mantol sama sekali. Ini kesalahan terbesar sama aku sama ibu. Dan nih, pemandangannya ini juga cantik banget kan di sini. Gak rugi sumpah kalau main ke Curug Pitu ini karena seindah itu.